Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kami dalam segala lika-liku kehidupan. Di masa-masa Natalan ini Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena kami dapat mengikuti, menghadiri Natalan bersama yang kemudian menguatkan dan juga menghibur kami di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, memberikan pengharapan supaya kami terus melangkah dalam iman, dalam terang kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari buka hati pikiran kami, tolong kami supaya firman Tuhan menjadi pedoman, penuntun, memotivasi kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Mika pasal 5 ayatnya yang pertama yang demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita adalah dari yang kecil untuk tujuan yang besar. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa bekerja dalam sejarah kehidupan manusia. Dan Allah bekerja memakai hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang tidak dianggap penting untuk rencananya yang besar. Dan Mika 5 Mika pasal 5 ayatnya yang pertama ini menjadi bukti yang kuat bahwa Tuhan tidak mengabaikan hal-hal yang kecil, melainkan mengangkat hal-hal yang kecil, dipilih menjadi sarana untuk karyanya yang luar biasa. Bacaan kita dari Mika 5 pasal ayatnya yang pertama ini, Mika pasal 5 ayat yang pertama ini tentang Betlehem Efrata. Ini adalah kota kecil yang sama sekali tidak masuk dalam daftar kota-kota besar ataupun kota penting di Israel pada zaman itu. Tapi Allah memilih tempat ini, kota ini menjadi tempat kelahiran Mesias yang nantinya dan sudah menyelamatkan dunia. Ibu bapak saudari-saudara, ini artinya bahwa Allah memilih yang lemah untuk mengambil bagian dalam karya Allah yang luar biasa. Allah bekerja tidak menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran dan juga kehendak Allah. Ukuran-ukuran yang dipakai manusia barangkali seperti kekuatan, status sosial, hikmat, orang-orang yang pintar, lulusan dari mana, ataupun hal-hal tertentu yang bisa dilihat, ditonjolkan. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah bekerja menurut ukuran Allah dan menurut kehendak Allah. Allah menggunakan hal yang kecil. Dan tidak hanya Betlehem saja yang Tuhan pakai untuk hal yang besar dari yang kecil ini. Kita juga diingatkan Bapak Ibu Saudara tentang cerita Daud. Daud ini adalah seorang gembala yang masih muda, asalnya juga dari Betlehem. Dia anak bungsu dari keluarga Isai, yang sayangnya dalam keluarga itu Daud juga tidak diperhitungkan. Tetapi Allah memperhitungkan Daud karena Allah melihat hatinya Daud. Kita juga diingatkan ada cerita lainnya lagi. Ada cerita tentang Gideon. Gideon merasa dirinya itu kecil di antara bangsanya. Tetapi ternyata Allah memanggil Gideon untuk memimpin Israel melawan orang Midian dengan pasukan yang kecil. Dan kita juga kemudian bisa mengingat bagaimana Yesus memilih murid-muridnya, yaitu adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang berdosa, nelayan, pemungut cukai,
untuk kemudian menjadi murid-muridnya membawa kabar keselamatan bagi dunia. Maka Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil. Kita perlu setia pada hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita jangan anggap sepele orang-orang kecil, hal-hal yang kecil, karena Allah dapat menggunakan apa saja yang kita anggap kecil, baik itu tempat, tindakan, bahkan seseorang, untuk tujuan dan hal-hal yang besar. Layanan yang kecil bisa Tuhan pakai menjadi dampak yang besar. Maka kita juga perlu juga melihat bahwa kita perlu melihat potensi dalam kesederhanaan. Kesederhanaan memiliki potensinya sendiri. Barangkali ada kalanya kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup layak, terlalu kecil untuk suatu pekerjaan yang besar. Kita merasa apa yang kita miliki terlalu sederhana. Tapi jangan lupa, Allah sering memakai orang-orang yang sederhana, yang rendah hati, yang berserah pada Tuhan untuk pekerjaannya yang besar. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia terhadap hal-hal yang kecil, setia terhadap talenta-talenta yang kelihatan kecil, setia terhadap segala pekerjaan yang sederhana, menghargai segala sesuatu yang sederhana, yang kecil, karena dalam kesederhanaan, dalam hal-hal yang kecil itu Tuhan bisa pakai untuk tujuan yang besar, seperti Bethlehem. Maka di Natal, masih dalam suasana Natal kali ini, mari sekali lagi kita mengimani, mengamini segala tindakan kita yang kecil bisa berdampak besar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia melakukan hal-hal yang kecil, sederhana, karena kita meyakini bahwa Tuhan dapat mengubahkan yang kecil menjadi besar. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Di suasana Natal ini kami bersyukur karena Tuhan sekali lagi mengingatkan kami bahwa Tuhan bisa memakai hal yang kecil untuk karya Tuhan yang luar biasa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami bukan orang-orang yang besar. Kami merasa diri kami sangat-sangat sederhana. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau bisa memakai kami, orang-orang sederhana yang biasa ini, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar. Maka pakailah kami Tuhan, untuk tujuan yang besar dalam karya-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan, hidup kami seutuhnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini hingga selamanya. Amin.